Ya itulah hidup, dalam berteman juga pasti ada apa ya, ada ujiannya. Jadi kalau aku memang pada saat itu aku berusaha untuk approach mami dari waktu-waktu yang lalu, kadang dibales, kadang enggak gitu loh. Terus kadang beliau menyampaikan sinyal kepada teman aku, mungkin bercerita gitu loh. Terus nanti sampai ke aku, tapi aku tetap berusaha kembali lagi untuk kayak tetap, mami gimana, kapan kita mau ketemu, bla 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 bla. Cuma memang belum ada, cuma memang kadarullah Allah kasih waktu kemarin ini di saat ulang tahun teman kita, akhirnya itu terjadi. Dan aku ada hal yang membuat aku lega, maksudnya kayak satu masalah sudah aku selesaikan, satu masalah sudah aku selesaikan. Jadi sehingga karena aku cuma takut, kita umur nggak ada yang tahu ya Mbak, jadi kayak apa tuh namanya, kalau bisa kan segala permasalahan di dunia itu diselesaikan. Itu aja sih. Nah, apa hikmahnya gitu ya? Hikmahnya? Hikmahnya apa? Iya, don't trust anyone. Don't trust anyone. Even salt look like sugar. Nah, gitu aja sih kalau aku. Aku sekarang lebih berhati-hati dalam, kadang gitulah. Aku bukan mau membela diri gitu ya. Terkadang tuh narasi, clickbait yang diposting sama berita-berita gitu loh, sehingga aku tuh kayak jelek banget, kayak hina banget. Padahal mereka tuh nggak tahu loh gimana caranya aku bisa berdiri pada saat itu, bahkan sebelum itu tuh bagaimana gitu loh. Jadi sehingga kayak misalnya tuh kita siapa sih yang mau ngomongin temen tuh, nggak ada. Tapi terkadang kita tuh bisa ada part-part yang kayak kita tuh ngomong tuh padahal bukan lihat hati menjelekkan, padahal kita tuh take aside di dia gitu loh. Kita menceritakan yang kita mewakili dia gitu, misalnya gitu. Tapi itu menjadi hal yang buruk di saat orang menyalahgunakan gitu loh. Tapi aku nggak ada masalah, yang penting sekarang itu menjadi pelajaran yang terbesar untuk aku. Jadi aku nggak percayalah sama orang-orang yang baik yang kerja juga segala macam, itu menjadikan aku jadi orang pribadi yang berbeda aja sih. Nah ini kan satu olah kan, kayaknya ada beberapa juga yang waktu itu sempat terserempet pada saat ada rekaman tersebar. Nah itu gimana kamu nyelesain satu-satunya itu? Karena kan memang yang di blow up itu kan mami ya gitu loh. Karena aku sendiri juga nggak mungkin menceritakan in public gitu kan, apa saja permasalahan kami yang sudah berjalan dalam masa pertemanan itu gitu loh. Aku sama Ririn pasti ada punya cerita sendiri, sama Ashanti punya cerita sendiri, sama Usi punya cerita sendiri, sama Mami begitu. Sehingga nggak mungkin aku buka itu semua ke publik. Cuma intinya pada saat ini berita itu muncul kan, yang menjadi bahan konsumsi orang banyak itu kan yang sama Mami gitu kan. Gitu. Tapi yang lain-lain gimana? Susah juga? Enggak sih, alhamdulillah kayak berkomunikasi. Berkomunikasi. Kayak sama Usi aku berkomunikasi karena memang nggak ada apa-apa juga. Sama Karirin begitu juga, sama Ashanti juga begitu. Terus mereka sempat marah gitu nggak? Oh jadi gitu? Lu mikir enggak sih, nggak ada yang kayak gitu. Karena mungkin kan aku bukan tipe orang yang gimana ya, mungkin kita berteman tuh bukan tipe orang yang nyerang-nyerang gitu ya. Mungkin Mami kalau misalnya orangnya itu bukan Nindi, pasti mungkin dia akan nyerang gitu loh. Tapi karena kebetulan kita udah cukup lama kenal dan kayaknya tuh lebih kepada kecewa sih gitu kali ya. Jadi bukan kayak yang membabi buta marah-marah gitu, bukan, tapi lebih kepada part kecewa. Terus nah ke depannya ya kan setiap ada masalah tuh kan pasti ada perubahan, pasti jadi suasana jadi nggak enak. Pastilah, gitu. Masih dalam proses itu ya, belum bisa balik seperti dulu. Di-adjust dulu karena aku sendiri juga belum tentu juga nyaman untuk di lingkungan itu gitu loh. Karena aku pasti juga merasa kayak nanti orang ini berpikir, padahal aku juga tidak ingin mendengar pembicaraan orang itu, nanti dikira aku juga mengcopy pembicaraan orang apa segala macam. Jadi di saat ada kerumunan itu aku step back aja.